ini bukan soal uang, tapi soal harga diri. Ini mempermalukan Kristen pada umumnya loh. Kalau mau tahu. Olan, kakak ada mau sampaikan sesuatu, Dek? Boleh? Olan. Nanti dibilangnya aku lagi gondit. Iya apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Nggak usah pakai gitu tuh mau ngomong apa? Dia lagi kesel sama pendetanya itu, Kak Nora. Iya, nggak apa-apa. Ada salam dari Kak D. Katanya salam buat Olan yang cantik dan manis, imut-imut gitu. Tadi barusan dia WA kakak gitu. Udah, nggak butuh salam dulu. Udah, lagi sibuk. Dia lagi kecewa berat ini. Jangan diganggu. Mentalnya lagi terganggu dia. Itu sama pastornya dekat nggak rumahnya? Iya, kalau ada alamatnya biar kami yang Psikologisnya lagi kena dia. Janganlah jadi gara-gara. Katanya Olan mau ketemu sama saya di Jakarta, Olan. Udah. Akhir bulan ya, jadi ya Olan ya. Ade Olan sama itu pendetanya dekat nggak rumahnya atau jauh? Dengar dulu ya, dengar. Saya masih waras. Jangan kamu bilang psikologi saya kena. Gila kamu, jangan kamu gitu-gitu ke saya. Udah. Waduh, izin dulu jauh. yang lain. Aki izin dulu. Waduh, gak paham dia. Ya, Aki Sugi di mute dulu, Bang Kores di mute dulu. Olan, Bang Zuma mungkin bisa kasih wejangan buat adik kita ini, Bang Zuma. Iya, itu dia. Lihat aja sendiri. Kalau kebenaran itu tidak perlu menakuti apapun, tidak perlu kita takut kepada siapapun. Itu kebenaran. Takbir, Allahu Akbar. Kebenaran itu nggak perlu takut. Seperti contoh misalnya Bang Zuma naik di komal-komal Kristen, di dalamnya itu sampai 8 orang. Bang Zuma sendiri menghadapi mereka yang katanya ahli. Nggak ada rasa takut. Kalau memang membawa kebenaran, apalagi takbir teman-teman, takbir. Apalagi Kristen ini kan memproklamirkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, orang Kristen ini mengaku pada diri mereka itu ada Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus dalam perspektif agama Kristen? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tuhannya Kristen. Tuhan loh. Bukan ece-ece. Tuhan ada di dalam diri setiap orang Kristen. Tuhan yang mereka maksud itu adalah Roh Kudus. Mana? Tuhan itu mana? Ketika hanya mendengarkan, melihat Bang Zuma ciut, mana ketuhanannya yang ada dalam dirinya? Nah, itu artinya apa? Bahwasanya mereka berani hanya di gereja. Mereka hanya mendogma jemaat. Kalau suatu kebenaran berani diuji, selayaknya sesuatu yang asli berani diuji. Ya, namanya asli. Mau kayak mana? Mau diuji seperti apapun, asli ya asli. Tapi kalau sesuatu yang palsu dibungkus dengan apapun, pasti takut untuk diuji. Nah, inilah buktinya. Pastor itu wakil kebenaran dari agama kita. Saya bukan ustadz, tapi bisa lah kalau cuma sekelas pastor. Tapi apa yang terjadi? Mengecewakan. Tunggu, saya pengen menyampaikan dulu. Tunggu, stop dulu ya. Apa itu? Pastor tua bangkah, silalahi masuk kau. Ya, gimana aku bisa percaya sama kau kalau kayak gini permain kau sama aku? Binatang kau, anjing bangsat kau, penipu. Yang dikatain tadi siapa? Bang Handi bukan? Pastor. Waduh, langsung kena report. Langsung kena report ya. Bukan itu bukan report, turun dia ya. Enggak kena report, kena report. Udah jengkel kan? Turun itu. Udah jengkel itu. Gimana ini saya andalkan ini untuk menghadapi Islam ini. Ternyata sayur. Aduh, apa dia nggak emosi? Bukan cuman sayur tadi dibilangnya, tua bangka, penipu, pembohong, iblis kan bilang gitu. Itu apa? Itu pastor di gerejanya atau pastor dapat dari mana gitu? Kalau misalnya di gerejanya ya. Nah, kalau misalnya di gerejanya nanti kalau ketemu gimana itu anjir? Apa nggak canggung? Iya, nggak mungkin lah di gerejanya.
Enggak loh, bisa jadi di gerejanya. Tengoklah orang siapapun dimakinya di sini. Apalagi cuman pendeta yang sudah dibayarnya, pasti kau ya, kau bikin malu aku kau ya, turun kau dari mimbar, ku pecat kau jadi pastor. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi, bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulat banget suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sia-sia aku turun. Lanjut. Kang Dito bisa gantian sebentar, ada Mary di bawah. Bisa. Nanti Saya siapa lagi? Saya aja izin turun, Bang Pandi, saya aja turun. Saya Satu aja, nggak saja, apa-apa. satu aja. Akang buka komal. Saya aja nggak apa-apa. Ya, nanti itu katanya ada yang mau syahadat juga orang Pontianak. Udah naik belum ke sini Bang Pandi? Oh belum, Aki, belum. Nanti sama Bu dosen di ini ya, nanti saya arahin aja ke sini. Saya Siap, turun Pak. dulu ya, izin turun dulu, saya izin turun. Siap, Aki, siap. Yuk. Ini ya kalau aku ini pastor yang dibawa si blender itu. Pastor Silalahi Birahi itu bukan? kalau misalnya sampai berani kayak gitu ke pastornya sendiri, artinya ini Olan sekeluarga ini terpandang berarti. Iya nggak? Harus ke situ loh mikirnya. Betul. Betul ya? Wah, mantap saja. Bukan terpandang, Kores. Terpancing. Ya udah terpandang terpancing Bang Andi. Kirain Pastor Birahi Silalahi, bukannya? Subhanallah. Ini kayaknya emosi dia sama pastornya tadi ya kan ya. Pakai kami lah, saudaraku. Langsung saya. Kalau kami itu belum tentu mewakili teman-teman yang lain. Saya tidak mau diwakili Neng Olan. Ya Allah ya. Ya mungkin oknum. Mungkin dia juga lagi butuh biaya. Saya nggak perlu uang dalam diri saya gitu loh. Cuma saya butuh kebenaran. Cuma itu saya butuhkan. Nah itu dia. Belajar lebih banyak kalau mau mencari kebenaran. Udah, jangan kau ajari aku. Jangan guru kau ajari guru ya. Nggak perlu kau ajari aku. Ya mungkin kecewa itu oknum. Iya, saya cuma bilang gini. Saya cuma bilang gini. Saya kan tidak mengucapkan masa dan itu ya. Cuma saya meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan saya juga. Bahwa nabimu itu adalah nabi saya juga. Udah, saya cuma mengucapkan itu aja, nggak lebih dari itu. Udah cukup. Iya. Nah, orang dalam hidup itu ada yang disebut iman. Iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh artinya iman yang dibarengi dengan pengetahuan. Iman yang dibarengi dengan akal sehat. Ketika malam ini syahadatain hanya dilafalkan, diucapkan menggunakan bahasa Indonesia, kalau itu betul diyakini sepenuh hati, maka besok hari bisa jadi syahadatain dilafazkan dengan bahasa Arab atau bahasa Quran. Nah sekarang agama itu bukan mainan. Agama itu adalah sesuatu. Nah dari itu makanya saya cari pembenaran tadi. Karena saya tahu agama itu bukan mainan gitu loh. Wajar dong saya cari kebenaran gitu buat diri saya gitu loh. Iya, Banyak saya pelajari. Iya, Gitu. saya paham. Yang pastor tadi itu mungkin bukan pastor dia. Apalagi Olan tidak kenal dia dari dulu. Mungkin orang baru ngaku-ngaku pastor. Bisa jadi. Artinya oknum. Nah, cuman masalahnya kenapa dia nggak mau berdiskusi? Padahal kan sudah diberi jalan berdiskusi, udah diajak sini dan dia iyakan. Kenapa sekarang dia nggak mau gitu berdiskusi? Apa alasannya? Iya. Katanya. Tunggu dulu ya. Intinya gini ya, Bang Zuma gini. Iya. Saya punya pertimbangan dalam diri saya ya. Cuma kalau untuk mengucapkan yang abang bilang tadi itu, Islam harus mengucapkan yang 2 kali syahadat itu, ya mungkin saya belum bisa. Saya punya pertimbangan. Cuman gini, tapi saya meyakini, ya, saya meyakini bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah saya, dan saya meyakini yang kamu yakini nabi kamu yang buta huruf itu adalah nabi saya juga. Udah, saya meyakini itu. Kenapa beberapa hari ini dan hampir 1 minggu lebih saya mencari kebenaran, ya ada saya temuin itu walaupun beberapa persen lah itu gitu kan. Nah, cuman saya meyakini itu Tuhan itu Tritunggal yang kamu bilang itu sih. Ya, Masya Allah. Ya, syukur Alhamdulillah. Nah, sekarang gini,
ketika Nabi Muhammad SAW itu disebut buta huruf, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW memang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Beliau buta terhadap kitab-kitab tersebut. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la takhuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab, dan sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu bisa memberikan pengajaran berupa Al-Quran? Al-Quran itu ada rukun iman, ya, ada rukun Islam, rukun-rukunnya, tata cara ibadahnya, semuanya, fikihnya ada, semua dipelajari dalam Al-Quran. Bersumber dari satu orang saja, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak pernah belajar, tidak mengerti sejarah, tidak pernah untuk mengkaji, mempelajari kemudian kitab-kitab terdahulu. Tapi seketika dia mendapat ilham, itu yang disampaikan, dihafalkan oleh para sahabatnya, dituliskan oleh para sahabatnya, sampai hari ini terjaga. Isinya, apakah ada yang bertentangan dengan zaman? Tak ada. Seperti poligami tadi, apakah bertentangan dengan kehidupan kita sebagai manusia? Tak ada. Sebagai manusia hidup di zaman modern, apakah Al-Quran tak bisa lagi dipakai? Tidak bisa. Tetap saja Al-Quran berangkulan dengan akal manusia. Sehebat apapun, secanggih apapun, seintelektual apapun, semodern apapun zaman, Al-Quran tetap bisa ikut mengimbangi perkembangan zaman tersebut. Al-Quran tidak hanyut. Sementara yang mengajarkan ini adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Tapi dia mampu. Kenapa? Karena sejatinya kebutaan beliau bukan berarti beliau itu jahil, bukan berarti beliau itu, maaf, bodoh. Tetapi kebutaan beliau untuk menutup, ya, tuduhan-tuduhan bahwa beliau mampu menguraikan itu karena dia memang membaca kitab sebelumnya, membaca kitab yang ada pada masanya dan seterusnya. Tapi dengan beliau buta huruf, bagi kita yang berakal, tidaklah mungkin seseorang yang tidak mengetahui baca tulis bisa mengajarkan sebuah kitab yang begitu sempurna. Coba, di Indonesia ada berapa profesor, ada berapa doktor, ada berapa kemudian orang-orang yang berkecimpung sebagai aktivis ilmu. Membuat aturan, ada anggota MPR, ada anggota DPR. Membuat aturan, aturan itu dibuat, disetujui, disepakati. Berjalan waktu, tidak lagi cocok, dirubah, direvisi. Padahal itu adalah hasil dari uraian kepala profesor, doktor, berkumpul semua orang-orang hebat. Banyak mereka bermusyawarah, bermufakat, menghasilkan sebuah ketetapan hukum-hukum. Tapi besok nggak lagi laku, tidak sesuai lagi dengan zaman. Ini profesor loh, berkumpul dengan berbagai macam alat pendukung. Mereka memutuskan satu perkara, tetapi perkara yang mereka putuskan, berjalannya waktu sudah tidak sesuai dengan zaman. Padahal hidup di zaman modern. Musim gugur belum datang, musim buah juga belum berganti. Tapi tiba-tiba aturan yang mereka putuskan menurut mereka sudah benar, sudah sahih, sudah valid, sudah cocok dengan kehidupan. Ternyata berjalannya waktu menggiring keputusan itu tidak cocok lagi dipakai. Berubah lagi aturan, bertambah lagi aturan, berkurang lagi aturan. Bagaimana dengan Rasulullah? Seorang diri, 1400 tahun silam, bukan waktu yang singkat, ribuan tahun, membawa aturan yang begitu sempurna, mengatur manusia dari tidur sampai dia tertidur kembali. Ada perubahan, ada yang ditinggalkan, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Tak ada. Ini manusia atau bukan sih? Ternyata beliau adalah nabi dan rasul penutup. Allah kemudian memberikan seilmu kepada beliau. Untuk apa ilmu itu? Bil bayyinati waz zubur. Rasulullah dikasih oleh Allah ilmu
untuk memberikan pengertian, penjelasan, uraian kepada manusia agar manusia mengerti apa yang akan manusia lakukan di atas muka bumi ini, baik hubungannya kepada Tuhannya maupun hubungannya kepada sesama manusia. Seorang diri berbeda dengan penulis Bible, hidup di zaman yang sudah ada peradaban Romawi, peradaban Yunani. Mereka sudah hidup di keadaan yang begitu canggih pada masanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Melakukan penyelidikan, melakukan kemudian salin menyalin dan seterusnya. Toh masih ada yang disisipkan, toh masih ada yang ditambahkan, masih ada yang dikurangi, masih ada dikoreksi, masih ada direvisi dan seterusnya. Padahal mereka banyak, mereka berkongko-kongko. Baginda Rasul Muhammad SAW seorang diri memberikan ilmu, berbagai macam disiplin ilmu kemudian yang diambil, yang ditarik dan disimpulkan dari kitabullah Al-Quranul Karim. Itu Rasulullah. Itulah bukti kebenaran Islam. Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran menguraikan semua apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maka mujizat satu-satunya yang masih ada di atas muka bumi ini hanya Al-Quran. Mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mujizatnya Nabi Musa tak ada lagi. Mujizatnya Yesus tak ada lagi. Mujizatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW masih ada sampai hari ini. Nah, itulah satu-satunya mujizat yang masih disisahkan oleh para nabi yang akan sampai kepada akhir zaman. Itulah kebanggaan kami sebagai umat Islam. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan mukjizat membangkitkan orang mati, enggak. Bukan membuat orang lumpuh berjalan, bukan mukjizat itu. Kenapa? Ilmu kedokteran sudah mencapai pada level itu. Membuat kemudian laut terbelah, kita nggak butuh lagi yang kayak gitu-gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan. Di mana itu? Semua yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang ada satu-satunya sekarang. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Ada guru saya Dinda Daman, mungkin bisa menambahkan jika ada pertanyaan. Waktu dan tempat disilahkan. Yang pasti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saudara kita Olan sudah memperlihatkan keseriusannya beliau untuk belajar agama. Meskipun masih ada ya emosi-emosinya sedikit ya kan ya, maklum mungkin sudah 1 bulan haid tidak berhenti-berhenti, bisa seperti itu. Sampai tensinya masih ini, tapi insya Allah lambat laun dia akan sembuh, lambat laun dia akan menjadi seorang anak bangsa yang baik, baik dalam bertutur kata maupun di dalam berakidah, beragama. Demikian, silakan. Betul tidak? Ya, kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Cuman gini, ya mungkin inilah terakhir saya untuk masuk ke komal-komal manapun, dan mungkin saya nggak buka TikTok lagi karena banyak habis waktu saya dan waktu keluarga saya, waktu saya habis segala macam karena mikir hal yang tidak penting. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Nanti ketika saya udah nggak ada lagi di TikTok ini, kalau ada mengatakan nama saya, berarti itu bukan dari saya, ya. Karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis. Ya, saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf. Ya, dan mungkin ya saya nggak mau lagi ikut campur tentang yang dianut sama keluarga saya. Mungkin nanti akan saya tutupilah itu dari keluarga saya masing-masing gitu loh. Mungkin saya nggak mau mempersalahkan kepercayaan keluarga saya tadi. Tujuan saya masuk itu kan karena itu, karena keluarga saya seperti itu kan. Jadi tujuan saya itu pengen itu tujuan saya yang sebenarnya gitu. Dan saya nggak mau ikut campur lagi tentang
apapun yang dianut sama keluarga saya itu udah saya nggak mau lagi ikut campur soal itu. Dan soal si Rasmi pun ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat. Ya mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya saya nggak akan main TikTok lagi karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Yaudah ya, salam. Olan, Ini ditanya atau turun dia? Termasuk pendeta tadi itu Anda, aduh, Nah, nanya. turun ya. Apa maksudnya dia ngebayar orang 25 itu dari kapan? Dari tanggal berapa? Dari dulu atau baru-baru? Ya itulah yang mau ditanya tadi, tapi yang sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, pertama buat Olan minta maaf juga ya Olan. Udah turun udah. Ya nggak apa-apa, dia pasti nyimak di bawah. Yoga juga nyimak dan Olan juga nyimak. Pertama saya minta maaf juga. Minta maafnya bukan karena saya ini ya Olan ya, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau. Pilihan yoga itu ada pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengajak yoga atau memaksa dia ataupun membujuk yoga. Bahkan saya tidak kenal yoga sebelumnya, sebelum kami bertemu di Komal ya Olan. Intinya saya minta maaf kalau ternyata apa yang dipilih yoga itu membuat kamu sedih. Tapi sejauh sepemahaman saya, sepengetahuan saya, adik kamu itu orang yang sangat mencintai kamu Olan. Ya, yoga sangat sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yoga sendiri mengatakan ke saya, dia tidak akan pernah marah, membalas, karena dia memang sayang sama kamu. Ya, dan ingat orang tua kalian dalam keadaan sakit. Jangan, semoga keluarga dan rumah tangga kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kamu dan yoga kembali berbaikan seperti sedia kala. Dan juga buat Olan, satu hal yang sangat penting harus saya sampaikan, jangan sampai kamu adik-adikmu membenci yoga. Gitu aja mungkin dari saya pribadi, karena yoga anak yang baik, dia sayang sama mamah kalian, sayang sama kamu, sayang sama adik-adiknya, dan dia tidak membenci kalian. Itu aja Olan ya. Saya semoga kita tidak pernah bertemu lagi dalam ruang atau Komal, karena saya tidak mau juga memancing kemarahan kamu, dan saya juga tidak mau menghadapi kamu lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Olan spesial. Yang jelas selama ini di Komal manapun yang terafiliasi dengan API, siapapun dia itu kami nggak pernah ada rasa dendam. Umat Islam itu pemaaf. Apapun itu, menghina personal siapapun, tapi kalau lu menghina nabi kami, menghina sembahan kami, ya memang agak berat untuk maafkan, tapi resikonya adalah hinaan itu kembali kepada Anda. Ya segeralah bertobat, minta ampun kepada Sang Pencipta. Itu sih dari saya. Makasih. Ya aku juga mau nambahin supaya panjang. Sama soal Olan yang tadi dan segala kisahnya itu, apa, kisah yang naik ke TikTok, nyawa penghujat, dramanya kurang seru Olan, masih ketutup sama drama Pak Zul dan Valen begitu. Dan Kores menunggu drama-drama berikutnya dalam dunia lintas iman. Lanjut. Nih orang degil ini paling seneng kalau ada geger. Mancing-mancing kericuan Bang aja. Kores, tua bang kau apa Bang Kores? Apa? Tapi ntar. Jangan gitu. Tapi kalau ini benar kata si Olan, dia sudah membayar 25 orang untuk menghujat. Artinya dugaan kami selama ini memang terorganisir, berkelompok-kelompok tapi berorganisir, baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan akademik. Jadi Islamofobia itu merasuki semua sendi-sendi
lapisan mereka. Sekali Bang lagi Andi, Bang Andi nggak mau ditanya dia, internal juga mungkin dia sudah masuk itu. jadi mulai dari kampus sampai ke bawah. Olan sendiri apa dia benar atau dia berbohong, termasuk mungkin juga pendeta yang dia anggap tadi kalau bisa mengalahkan Bang Juma, dia tetap menjadi Kristen. Tapi kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, dia akan bersyahadat. Tapi karena setelah dia tahu Bang Juma dia yang hadapi, ya pendetanya mundur. Artinya si Olan selama ini rugi dalam segi materi waktu. Karena semua yang dia bayar itu tidak bermanfaat. Rugi segala-galanya. Ya semoga Olan bisa minta ampun segera mungkin, agar selama ini yang dia hujat mulai dari Nabi kami, Allah Subhanahu Wa Taala juga Sang Pencipta, segera bertobatlah. Semoga Olan mendapat hidayah. Itu sih dari kami. Lanjut. Saya boleh sedikit ya. Silakan Kanda. Kalau kita umat Islam ini, apalagi kalau sudah ada yang minta maaf seperti itu, Al-Quran menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi saudari Ola minta maaf, kita sudah maafkan terkait dengan ucapannya kepada Rasulullah, ucapannya kepada Allah, itu haknya beliau karena beliau masih kufur, masih kafir. Urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang menjadi permasalahan introspeksi diri, ya. Kalau sudah menghujat dengan bayaran, lalu kemudian memicu orang lain melakukan hujatan dengan bayaran, maka harus disadari oleh Olan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan agama yang baik. Nah, apakah itu oknum? Apakah itu oknum kemudian? Kurasa juga bukan, karena itu adalah bagian daripada amanat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Salah satu cara untuk menjadikan orang keluar dari akidahnya adalah menghujat, menista, merendahkan, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada amanat. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu juga adalah bagian daripada metode. Jadi, ya saatnya saudari Olan ini introspeksi diri. Kalau bisa belajar Bible, perdalam lagi Bible, dan banyak-banyak belajar Al-Quran. Baca aja terjemahannya dulu. Cabut kata-katanya bahwa tidak mau lagi masuk TikTok, karena ada masa di mana saudari Olan akan rindu untuk bicara dengan Fandi, Dinda Fandi, Bang Handi, dengan Ahisugi, Dinda Vera Estar, Ustadz Alif, Dinda Rifa, Akang, dan seterusnya. Dan bahkan mungkin saudari akan kangen dengan saya. Kangen dalam arti kata untuk berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya kemudian. Jadi cabut kata-kata itu, silakan belajar. Kami di sini siap menerima Olan kapanpun itu, mau bahas apapun itu, dalam tataran yang lebih baik. Kita diskusi yang elegan, kita diskusi yang tujuannya untuk memberikan edukasi. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah meridai dan Allah memberikan hidayah dari keturunan saudari Olan, bisa jadi menjadi seorang ulama besar, menjadi tokoh agama Islam,
menjadi seorang yang kemudian berguna bagi bangsa dan negara kita serta agama Islam itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan siapa yang bisa menolak ketika hidayah itu datang. Apatah lagi tadi saudara sudah melakukan pernyataan syahadatain meskipun dalam bahasa Indonesia, bersaksi bahwa Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan yang benar, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang betul. Itu sebenarnya sudah syahadatain itu. Maka karena itulah lembutkan hatimu, belajar Islam dengan baik. Jangan lihat Islam dari kelakuan penganutnya, tapi lihat Islam dari kitabnya. Selayaknya kami tidak melihat Kristen dari oknumnya, kami melihat Kristen dari kitabnya. Maka belajarlah untuk itu. Sekali lagi, cabut pernyataannya dan tidak akan mungkin dan tidak mau lagi masuk ke TikTok, jangan. Karena ada nanti rasa rindu, rasa kangen kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Ingat, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kami penganutnya, maka sebisa mungkin kami bisa menjadi rahmat untuk saudara-saudara Kristen. Bukan menjadi duri, bukan menjadi musuh dan seterusnya. Ya, sekira begitu dari saya. Saya juga salam kenal Olan. Terima kasih selama ini udah berdiskusi, udah berbicara, udah kenal dan menjadikan dunia berapologet ini memiliki warna yang ya menurut saya juga unik ya. Anda membawa warna, Anda membawa situasi yang berbeda dengan situasi bampol, situasi orang-orang yang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang yang cari ria, orang-orang yang kejar tenar, orang-orang yang ingin kemudian dipuji dan hanya mengutamakan jempol dari orang-orang. Anda membawa warna lain. Oleh karena itu saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara Olan beberapa hari yang ini, dan juga seperti nasihat Dinda Rifa, jaga kemudian keharmonisan rumah tangga Olan dan adik Yoga, dan kami di sini doakan ibu supaya ibu bisa cepat sembuh, menjadi orang tua yang sehat, menjadi pengayom terhadap anak-anaknya. Demikian dari saya ya, dan mohon maaf secara pribadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Demikian, silakan yang lain. Bang Handi, Dinda Fandi nanti coba minta nama-nama yang beliau minta untuk 25 orang itu untuk menghujat Islam. Siapa ndak? Iya. Siapa man? Ya paman. Silakan. Kau ni apa? Ini Malaysia nih. Ya bang, selamat malam bang semuanya. Selamat malam. Indonesia kau? Indonesia bang. Kenapa kau tulis kau ni apa? Ni bahasa Malaysia ni. Enggak apa-apa bang, enggak apa. Lama. Kak mana? Mau kalian untuk agama saya, keyakinan saya, mau kalian katakan apapun, mau kalian mengatakan seperti apapun, saya tetap berpegang teguh kepada keimanan saya Kristen. Saya berpatokan pada satu ayat aja bang, di Matius 10 ayat 22. Gini loh bunyi. Waduh. Masuk ke dalam kau, nggak kedengaran paman. Wah, keren kali bunyinya, Bah. Saya dengar kok, saya dengar, diam dulu. Diam. Itu aja, Bang. Iya, ya, makasih, Bang. Makasih. Makasih banyak, Bang. Ya? Makasih, Bang. Kalian nggak denger ya? Enggak. Denger saya. Ya, tadi ngomong gini. Barang siapa yang menemukan sesuatu, kembalikanlah sesuatu itu, karena sesuatu itu tidak bermasuk sesuatu, kata dia gitu. Ayo rehat yuk paman. Bang Andi, di jam 2 ini. Ya silakan. Iya, nanti besok lagi lanjut. Saya mau minta juga nama-namanya itu sama Olan. Saya mau WA dulu. Nanti saya kirimkan sama Bang Andi ya. Oh, boleh, boleh kalau saya.
Insya Allah besok malam atau siang sore ini ada kita angkat lagi STT Nias. Klarifikasi yang ketiga, ketuanya langsung berbicara. Videonya sudah saya download untuk STT Nias. Di kampusnya itu ada memang asrama di sana. Terus didatangi pihak yang berwajib. Jadi sudah ada yang berwajib datang ke tempat STT Nias. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Itu sih. Jadi videonya sudah ada sama kami. Nanti teman-teman bisa